Nah terus tadi yang belum dijawab Fabio Quartararo ke Aprilia itu gosip dari mana? Nah si KTM sempat belagu tengil tuh ke Ducati. Berarti ini sebetulnya akan membuat Marc Marquez atau enggak? Enggak. Tidak. Buktikan bahwa aku salah Mas Joni. Dia akan mengungkapkannya nanti di Indonesia katanya. Oke. Hai, selamat datang di Pedok Talk. Wah, hari ini ada bukan Karolabangnya ya. Dikira ntar Karolabangnya ya pakai baju ini. Iya. Aku mau bikin iri aja sama Pedok Crew. Ini kan soalnya ya, Mas Joni, kita udah deket banget sama Mandalika, Indonesian GP. Udah tinggal hitungan hari. Coba akhirnya nyampe juga kita di sini ya. Tinggal minggu depan ya. Iya makanya. Jadi kalau misalnya kalian yang nonton nanti gabung sama Ducati Indonesia, terus kalian kan pasti mau meet and greet nih sama Pecco Bagnaia, sama Enea Bastianini. Kali dia belum punya ini merch Ducati Indonesia belum punya. Enea Bastianini datang nih. Datang dong. Subhanallah. Kan mau meet and greet, mau dinner. Demi coba. ya. Karena demi kemarin kalian. Motegi nggak datang kemarin. Demi ke Indonesia. Buat yang udah beli paketnya Ducati Indonesia datang. Makanya kalau bisa kalian mulai dari sekarang itu langsung colek aja miminnya Ducati ID ya di Instagram. Ini belinya di mana sih gitu? Mereka akan menjawab. Kemarin tuh malah sempat ada diskon loh. Oh, kok nggak bilang sih? Aku forward gitu. Tapi anyway, siapin karena siapa tahu nanti di meet and greet kita bisa minta tanda tangan ya kan? Bukan cuma tanda tangan, kali ada yang pengen, wah saya pengen ada cap bibirnya Pecco Bagnaia. Oh nggak mungkin. Nggak boleh. Nggak mungkin. Dimarahin sama pacarnya. Tunangannya jangan sedih ya kan? Gitu. Kan belum janur kuning. Oh iya. Belum bendera kuning. Betul. Jangan. Jadi sekarang kita akan ngebahas tentang apa yang terjadi di Japanese GP yang baru saja terjadi. Betul. Sekaligus kita mau pemanasan mendekati race di Mandalika nanti. Tapi sekarang kita mulai dulu dengan news flash alias yang anget. Nah sekarang yang anget yang pertama adalah jadwal 2024 udah keluar. Betul. Mas Joni. Luar biasa nih kalau kita lihat ya jadwalnya nambah. Ya, jadi kedatangan lagi Aragon. Iya. Betul. Sirkuit kesukaan Fabio Quartararo. Betul. Bohong deh, padahal dia sebel banget sama ini. Jadi ada 22 race. Betul. 22 seri, 44 race tepatnya. Untuk MotoGP. Untuk MotoGP. Untuk Moto2, Moto3 22. Benar. Nah, kasihan deh pokoknya MotoGP ya. Karena ada sprint soalnya, jadi ada 44. Menurut Mas Joni, ini apa nggak kurang menyiksa lagi nih? Tahun ini aja udah banyak dikomplain, tapi dengan nambah Aragon juga 22 dan ya Mas Joni udah lihat kan ya dari Kazakhstan jadi masuk kan, kemarin sempat dibatalin. Sebenarnya sih juga. so far sih 21, cuma ketambahan Aragon jadi 22. Nah jadi menurut Mas Joni ini akan kurang lebih sama aja kayak tahun ini atau mungkin secara logistik akan ada tantangan juga ya, gitu? Saya rasa ini India masuk lagi juga kan? India masuk cuman agak digeser. Oke. Ya tidak terlalu dekat dengan dari abis Misano langsung ke India. Jadi abis San Marino, India, baru Indonesia, baru Jepang. Betul. Jadi saya rasa sih kalau kita melihat ini terlalu ambisius ya. Karena kalau pada saat 21 kemarin aja tuh udah pada komplain. Dan sebenarnya bukan persoalan nambah 21 atau 22. Tapi yang problemnya adalah jumlah 44 balapan. Artinya tetap mempersoalkan sprint race nih. Ya yang notabene saya memang konsisten banget tidak setuju. Ngapain? Udah gitu sprint race ini bikin bubar. Ya istilahnya kan kalau pamannya sekarang lagi seru nih. Hitung-hitungan poinnya enak Jeng. Iya. Kan cuma 25 kali berapa. Sekarang kan mesti 37 kali berapa. Belakangnya tuh nggak genah gitu. Makanya ya saya rasa bahkan kemarin juga yang main race sendiri kemarin malah jadi kayak mirip sprint kan. Jadi saya rasa ya udahlah. Jadi anti klimaks yang kemarin di Motegi. Betul. Maksud saya mending mau banyakin berapapun sprint race-nya digeser lah gitu. Yeah. Mungkin tidak langsung harus semuanya dipilih kalau istilah DPL di Tanah Abang juga gitu kan. Jangan gitu dong, aku sensi. Aku lagi jualan live TikTok gara-gara di Tanah Abang aku jadi nggak boleh jualan TikTok. Nggak ada yang masih ada. Terus? Ya maksud saya tetap ditunjuk yang mana nih yang benar-benar istilahnya menghasilkan mengenerate penonton yang banyak karena atau mungkin yang diperlukan untuk ngangkat si MotoGP di suatu negara gitu ya. Dan satu hal lagi karena kalau kita sempat dengar masih ada pro kontra soal istilahnya kan ternyata pembalap itu digaji juga nih sama Dorna. Itu kadang-kadang ada istilahnya nilai
harga setiap balapan. Nah katanya yang sprint race ini belum ketemu. Oh ya? Iya, meskipun akhirnya sempat ada yang menanyakan langsung, dia bilang, wah kita nggak bisa menjelaskan itu, mending lu tanya ke pihak Dorna. Dan kondisi ini yang sepertinya masih menjadi. Karena kan kontraknya untuk race sebetulnya, betul, bukan plus sprint race betul. Ya. Betul, dan bahkan seorang manajer Enea Bastian ini, Carlo Perna tuh sebenarnya tidak mempermasalahkan sprint race-nya, tapi dengan banyak ini, nah gaji yang diberikannya nambah nggak atau enggak? Karena kan dengan nambah sprint race, nambah resiko, nambah istilahnya BPJS-nya gimana? Betul, kan sekarang ya salah satu faktor yang ditakutkan oleh pembalap kalau cedera ya contohnya nih Bastian ini Alex Rins juga lama. Alex Rins ya kan? Sampai istilahnya 4 bulan sampai nyobain belum sembuh juga, jadi lebih cenderung mungkin agak dipikirkan lagi, mungkin bisa 22 tapi agak dimodifikasi lah sprint race-nya itu kebanyakan suara-suara pembalap seperti itu. Tapi kan ya Dorna is Dorna, kadang-kadang nggak ada pilihan seperti itu. Nah terus ada juga yang anget adalah dia kalau soal jadwal ya udahlah ya kita tinggal terima aja, kita juga di sini hanya netizen belaka yang tidak bisa ngapa-ngapain juga. Ada gosip tambahan juga nih, jadi kan yang masih ramai adalah soal Marc Marquez akan ke Gresini atau enggak. Nah sebenarnya nanti di Paddock Talk yang kali ini ada satu segmen khusus, kita mau decoding Marc Marquez. Kodenya tuh banyak banget. Nah, kita akan mencoba untuk membongkarnya Mas Joni ya kan. Nah, tapi ada gosip tambahan juga. Sebenarnya udah pernah kita bahas juga. Ya. Konon katanya Viñales digosipin mau ke Repsol Honda, Fabio Quartararo mau ke Aprilia. Nah, ini sebetulnya gosip ini berasal dari mana? Ini masih gosip ya ngomong-ngomong. Dari mana sih asalnya? Ini sebenarnya muncul karena ada wacana perpindahan dari Marc Marquez ke Gresini yang santer. Itu kayak semacam masih berstatus sebagai pembalap Honda, tapi dititipkan ke Gresini. Istilahnya tuh ya mirip kayak kejadian di Moto2, Ai Ogura itu kan saat ini Honda Tim Asia, tapi tahun depan tuh bersama MSI Racing Team yang merupakan tim bentukan baru yang hasil beli dari Sito Pons. Tapi secara manajemen, secara dukungan itu tetap under Honda Racing Corporation. Jadi dititipin aja. Dititipin aja dengan kondisi mungkin istilahnya dengan dititipin ini tidak istilahnya Marc Marquez tidak menyalahi kontrak. Nah, cuma kan kalau sampai kejadian seperti ini muncul wacana-wacana baru. Oh, Maverick Viñales kalau mamanya Marc Marquez ke kok dia bisa digosipin mau ke Repsol Honda sih? Viñales gitu. Ya, saya rasa kondisi yang saat ini ada ya pengalaman dia bersama Aprilia ini akan menjadi modal buat dia. Artinya ya mungkin Honda belajar dengan misalkan kepergian Marc Marquez, apakah dengan meng-hire Maverick Viñales ini akan bisa mempercepat kondisi pengembangan motor. Karena saya dengar ya salah satu yang paling santer adalah saat ini general manajernya bagian pengembangan divisi itu diganti. Kokubo diganti kan? Kokubo diganti oleh Shinsato. Iya. Meskipun yang bilang itu biasa, tapi ini sepertinya. Nggak biasa. Betul. Karena Kokubo ini udah orang lama banget. Dari 86 dia di HRC kan. Tahun 1986, adik-adik belum lahir kan? Betul. Jadi dia udah kerja di situ. Ya itu mirip kayak Lin Jarvis. Kupikir Lin Jarvis yang mestinya paling senior, ternyata ada yang lebih senior lagi. Iya. Kira Lin Jarvis udah paling tua. Makanya, nah dari sini sepertinya mungkin Honda melakukan berbagai macam cara, melakukan simulasi. Artinya dengan kehilangan Marc Marquez mungkin ya udah tidak bersama lagi jiwanya, coba yang pembalap lain. Oke, nah ini memang tadi berkaitan sama yang Mas Joni udah bilang gitu ya. Honda ini kan banyak gonjang-ganjingnya, banyak yang diganti tadi. Jadi Shinichi Kokubo ini digantikan Shinsato, dan Kokubo ini sebetulnya perannya gede banget. Jadi the legendary RC211V yang katanya paling the winning bike lah gitu ya. V5 sendiri. Bener, itu tuh dia yang bikin sasisnya katanya kan. Terus udah gitu dengar-dengar yang akan diganti juga adalah Tetsuhiro Kuwata. Dia adalah administrative directornya HRC. Benar. Dan kemudian yang akan menggantikan mereka tuh udah kedengeran selentingannya. Ada Davide Brevio katanya. Terus Massimo Rivola bahkan juga katanya akan masuk ke situ. Tapi ini masih gosip ya, nggak tahu bener atau enggaknya. Nah terus tadi yang belum dijawab, Fabio Quartararo ke Aprilia itu gosip dari mana? Kalau menurut aku mendingan Martin kan lagi dekat sama PRT. Betul. Cuma aku sih kalau melihat Fabio Quartararo adalah gestur atau bahasa tubuh yang ditunjukkan
setelah kemarin di Misano tuh menunjukkan istilahnya attitude bahwa agak sedikit kecewa. Nah, membandingkan istilahnya nih apple to apple-nya kan Maverick Viñales kan. Kalau Maverick Viñales keluar, mungkin dengan kehadiran Fabio Quartararo jauh lebih baik. Faktanya kan waktu di Yamaha, dua pembalap ini kalau dibandingkan jauh lebih baik Fabio Quartararo. Artinya apa? Secara determinasi, kemudian juga kemampuan dan ya saya akui bahwa Fabio Quartararo ini mempunyai spirit untuk bisa tampil cukup bagus. Bahkan banyak pengamat bilang Quartararo ini sebenarnya talentanya luar biasa. Mestinya, nah kemarin tuh mestinya ada yang bilang jangan lama-lama di Yamaha, langsung aja kemana gitu. Ada juga pengamat yang bernama Joni Lono Mulia dan Lucy Wiryono. Sebelum Fabio Quartararo perpanjang kontrak sama Yamaha, sayang aja kita nggak kenal sama dia ya. Tapi kita berdua udah pernah ngomong, yakin Fabio nih mau tanda tangan kontrak lagi. Sempat lama kan soalnya, sampai dia akhirnya sign. Digodek kan didatangin Luca Marmorini nih gitu. Akhirnya tanda tangan. Coba kita kenal, kita bilang sama dia jangan dulu. Iya kan? Masih ada kursi-kursi lain sebenarnya, tapi ya apa boleh buat ya, mungkin kan uangnya yang ditawarkan juga banyak memang sebetulnya sama Yamaha. Nah sebetulnya banyak juga pedokru yang sempat bilang wah berarti ini dengan adanya Kokubo diganti. Terus udah gitu Ken Kawauchi juga masuk. Dia tuh ex Suzuki sebetulnya ya. Berarti ini sebetulnya akan membuat Marc Marquez atau enggak? Enggak. Tidak. Kenapa? Karena kalau menurut Marc Marquez ya kalau ganti orang di organisasi itu biasa aja. Dan apalagi kalau emang udah tidak ada jelas hasilnya apa, ya udah dia pasti akan diganti. Dan kalau orang baru masuk artinya apa kata Marc Marquez? Dia perlu waktu buat adjust lagi, buat melihat lagi situasinya apa, dia bisa bikin apa, sesuatu yang barukah atau apa. Jadi sebenarnya ini memang perubahan yang bukan berarti akan membuat Marc Marquez akan stay juga. Kan? Nah itu tadi adalah berita-berita yang hangatnya. Itu semua masih berdasarkan gosip ya pemirsa. Jadi sekarang kita akan lanjut aja masuk ke segmen selanjutnya, kita ngomongin tentang Japanese GP. Kembali lagi di Pedok Talk, kita sekarang masuk ke segmen udah ngomongin tentang Japanese GP nih Mas Joni. Tapi seperti biasa kita mulai dari hari Jumat dulu. Kenapa harus dimulai dari hari Jumat? Karena banyak sekali yang terjadi di hari Jumat. Salah satunya yang menarik perhatian aku adalah Brad Binder yang pakai sasis carbon fiber. Dia tuh pede banget, tapi beda sama Jack Miller. Jack Miller nggak dapat kayak si Jack Miller sih gitu. Tapi kalau dari pengamatannya Mas Joni, sesignifikan apa sih si carbon fiber ini untuk si KTM, untuk Brad Binder khususnya? Jadi kalau saya sih ini KTM ini adalah pabrikan yang tidak peduli dengan filosofi. Maksudnya? Ya kalau Yamaha kan kekeh, wah pokoknya mempertahankan motor inline four karena mempertahankan karakter high speed corneringnya. Iya benar. Terus bahkan Honda pun tetap, wah pokoknya Honda ini udah punya jam terbang, pengalaman dan macam-macam. Ducati yang mengembangkan istilahnya berbagai macam improvisasi. Si KTM ini, dan kalau Aprilia bahkan ngambil dari F1 kan. Iya benar. Nah si KTM ini awalnya kan dia filosofinya gua mau menjadi yang terbaik di MotoGP seperti Honda. Makanya kan plak-plakan Honda sampai borong siapapun teknisinya Honda, ini Honda sampai akhirnya motornya bener-bener Honda. Bahkan namanya pun sama-sama depannya RC. Satu yang 2H3V ini RC16. Tapi kemudian dia sadar bahwa pembalap-pembalapnya kesulitan, kesusahan, sampai akhirnya dia ganti comot plot pikirnya ke Ducati. Sekarang bener-bener menjadi Ducati B nih sekarang. Karena apa? Teknologi sasis karbon ini, serat karbon ini bukanlah pertama kalinya diterapkan di MotoGP. Ya Ducati itu lebih dari 10 tahun yang lalu udah pernah pakai. Sampai ya sayangnya waktu itu dipakai Valentino Rossi bilang nggak suka. Dan sampai akhirnya masuk lagi dalinya dia menggunakan aluminium malah. Nah si KTM sempat belagu tengil tuh ke Ducati. Ducati udah bukan ciri khasnya lagi. Awalnya kan dia pakai tralis tubular kan karbon. Kalau itu sekarang pakai aluminium. Kami KTM tidak akan mengubah hal itu, tetap pakai trellis tubular. Ternyata
kena Ganti getahnya lagi. juga. Ya. Dari bulat, pipih mirip-mirip kayak aluminium juga. Sekarang pakai karbon. Nah, kelebihannya adalah ini masukan dari Dani Pedrosa yang mengatakan bahwa Waktu di kondisi Misano dia pakai ya? itu yang dia sempat duel dengan Bagnaia. Iya, benar. Nah, dari Pedrosa ini mengungkapkan kondisi saat ini KTM itu agak kurang ngegrip di bagian belakang. Nah, artinya si aluminium ini memang ada kecenderungan lebih flex. Flex ini artinya masih ada kondisi. Dia lebih apa ya? Dia bisa lebih fleksibel dan ngikutin betul. gitu ya, nggak kaku. Nah, nggak kaku. Nah, si sasis karbon ini kaku sehingga membuat si ban belakang itu konsisten gripnya. Jadi lebih stabil. Lebih stabil. Nah, dicoba oleh Brad Binder. Nah, kebetulan juga sebenarnya kondisi karakter sirkuit yang Motegi ini agak sedikit tanda petik menguntungkan menggunakan sasis karbon karena stop and go. Kalau mungkin menggunakan high speed cornering belum tentu karena sulit jadinya. Betul, karena kebutuhan dari stop and go ini Oke. ngerem sedekat mungkin dengan tikungan awal, keluar tuh langsung ngegas jadinya dan membutuhkan grip yang sangat kaya di bagian belakang. Oh, tapi emang Brad Binder sih nyayur banget ya, Betul. sampai bahkan dia berhasil memecahkan Rekor. all time lap recordnya Jorge Lorenzo yang bertahan dari 2015, saudara-saudara. Masih pakai ban Bridgestone juga. Iya, makanya Betul. Michelin juga akhirnya Widih. pecah juga. Akhirnya katanya. Lama banget soalnya Betul. kan. Tapi ini soalnya bukan pertaruhan antara ya Brad Binder aja sama Jorge Lorenzo gitu, tapi Betul. ban tuh juga gitu ya. Iya. Kenapa sih ini nggak bisa-bisa? Nggak Tapi bisa-bisa. akhirnya Michelin berhasil mematahkan dominasinya. Betul. 2015 loh. 2015. Lama banget. Nah terus yang impresif juga di hari Jumat adalah Jorge Martin. Dia Iya. fastest di FP1, tapi bahkan dia sempat crash juga. Betul. Ya kan di turn 3. Terus yang bikin aku kaget juga adalah biasanya kalau di MotoGP Guru aku selalu mengandalkan dia menjadi comeback terbaik gitu Iya. ya. Hari Jumat dia juga tercepat. Iya. P2, P2, ya kan? betul. Martin 1, dia 2. Augusto Fernandez nih juga Sempat ini sih Iya menunjukkan sih. performa bagus. lumayan. Termasuk juga Fabio Quartararo juga, Idih. tapi sempat crash dan kakinya akhirnya kayak sprain ya, agak sedikit terkilir sama lehernya juga Betul, ya. karena tikungan jatuh Itu agak aneh, kenapa sih Mas Dia Doni? bilang crashnya? katanya kan dia mengambil curve ini emang agak licin. Kalau Iya. umpamanya Terus curve itu juga ada Ya, teksturnya gitu kan. kayak itu yang ditunjukin Harris sama Di Harris. Simon tuh yang ada gigi-giginya. Karena memang curve itu Dragon's Teeth katanya. curve itu emang posisi seperti itu jangan dilewatin. Cuman kan kemudian berkembang si curve-nya agak dihaluskan. Ya sebagai ancang-ancang maka dipakai. Nah kemarin itu dia keluar, tapi pada saat posisi ban depannya agak sedikit wheelie. Pas pada saat ketemu aspal Ngelok. Jadi istilah bener-bener katanya sih kendala teknis, bukan istilahnya kesalahan sendiri. Makanya akhirnya ngelos, jatuhnya cukup keras. Iya, Dan dia sampai istilahnya jalan tertati-tati. Dan sampai akhirnya itu memodifikasi. Makanya pada saat dia memodifikasi motornya lagi, itu feel yang awalnya kencang-kencang itu hilang. Nggak dapat lagi. Ya susah ya makanya. Ya, problemnya memang sebenarnya kemarin itu adalah kalau Crutchlow yang turun ada beda pola pengembangan. Sebenarnya kalau Crutchlow mengungkapkan karena dia udah pakai motor yang dipakai sama Quartararo dan Morbidelli, emang si Yamaha M1-nya itu powernya liar, terlalu agresif. Betul. Makanya si Crutchlow sempat bilang, kenapa enggak fokus ke mengenal karakter engine-nya dan mapping. Ini malah kalau Crutchlow disuruh jajalnya aerofairing aerodinamika yang baru. Setuju, tapi ini ya di sini sebetulnya kita berkali-kali kan coba untuk ngajak kalian diskusi. Sebetulnya kalau kalian lihat Honda dan Yamaha dengan keadaan seperti ini, siapa yang akan bangkit duluan? Aku sih selalu bilang Honda. Kenapa? Betul. Karena tadi Mas Doni bilang juga Crutchlow. Ini tuh dia bahkan nggak nyambung dia sebagai test rider sama rider-ridernya. Udahlah tim cuma satu, dua ridernya juga nggak kompak-kompak amat gitu ya. Jadi Crutchlow nih bilang, aku tuh disuruh nyobain aero yang sebetulnya aku sendiri nggak suka. Aku bilang harusnya fokus di engine. Terus kan mereka nyoba exhaust baru juga. Betul. Terus buat Cal Crutchlow yang old school nih gitu, dia bilang, aku tuh nggak kedengeran apa-apa. Sementara buat rider yang old school, kadang exhaust itu dia harus kedengeran mesinnya lah intinya gitu. Jadi wah ini kayaknya mesti ini nih, mesti itu. Dia jadi instingnya berdasarkan dari suara yang dia dengar dari motornya. Exhaust ini justru bikin nggak kedengeran. Jadi aku nggak tahu ini mesti ngapain. Mesinnya, betul. Terus dia bilang yang nggak nyambung juga adalah nih kalau Crutchlow yang bilang mesin ini
Yang milih itu adalah Fabio Quartararo sama Franco Morbidelli. Iya. Dia bilangnya sih Franco juga milih, Iya. tapi aku yakin Franco nggak milih. Enggak milih. Dia terima jadi. Tapi sebenarnya ini nggak cocok dengan yang aku mau. Betul. Jadi nggak nyambung nih geng sama test rider sama si pembalap utamanya nggak nyambung karena gini. POV-nya Cal Crutchlow dia bilang aku ngembangin motor itu tentu harus yang jangka panjang, kompetitif jangka panjang. Betul. Benar dong? Benar. Sementara Fabio Quartararo POV-nya adalah ya gue mau cepet kenceng sekarang. Tapi kan ya itu nggak ketemu di situ. Iya. Agak sulit ya Mas Joni ya. Nah itulah yang sebenarnya kalau kita melihat Cal Crutchlow ini kan bukan orang baru. Iyalah. Dan bahkan dia pengalamannya banyak. Ducati yang sampai Ducati kagak terima kan diceng-cengin mulu, dikasih komentar pedas, saya dipecat. Honda. Diambil ke Honda. Di Honda itu jangan salah, thanks to Cal Crutchlow, Marc Marquez bisa menuai berbagai macam titel juara dunia. Kita nggak terima pendapat yang bilang, tapi Cal Crutchlow nggak pernah juara dunia. Enggak. Kita udah pernah bahas. Oke. Karena kalau Cal Crutchlow itu istilahnya diminta menjadi pembalap penguji sekaligus pembalap reguler balapan yang feedbacknya itu untuk pengembangan motor Marc Marquez. Nah, waktu itu Marc Marquez itu benar-benar istilahnya dikasih motor istilahnya udah 100%, digabung dengan kemampuan Marc Marquez, itu jadi 120%. Nah, persoalannya sekarang di Honda dengan kemudian tidak memperpanjang Dani Pedrosa yang akhirnya pindah ke KTM, ini tidak ada lagi sosok test rider yang mampu istilahnya memberikan support motor sebaik Cal Crutchlow dan Dani Pedrosa. Makanya pada saat kemudian 2020 di mana itu masa buruk Marc Marquez yang cedera, tidak ada satupun yang bisa menjadi input pengembangan motor. Benar. Nah, sekarang Stefan Bradl pun istilahnya masih meninggal Crutchlow, masih bisa memberikan pendapat yang berbeda gitu. Kalau Stefan Bradl, oh ya begini, oh ya begitu. Jadi yang dia terima aja gitu. Betul, yang mungkin pola pandangnya tuh buat apa kata dia. Padahal si test rider itu harusnya bisa memberikan feedback buat si pembalap utamanya. Betul. Mungkin kadang-kadang berbeda gitu kayak Cal Crutchlow gitu kan, dia dengan terus terang dia bilang ya beda pendapatnya Fabio sama aku tuh beda emang gitu. Nah, mestinya kalau kita bilang ya bener apa yang dilakukan oleh Ducati, dia punya test rider yang bener-bener dedicated. Ya udah Mikel Pirro gitu. Mikel Pirro ini bener-bener menjadi penanggung jawab test rider saat motor keluar dari pabrikan. Ntar dia yang assess itu apa nih kurangnya, apa nih lebihnya. Jadi ntar dibalikin lagi ke pabrikan, terus baru pada saat ini udah mulai enak, baru dia ntar ngasih inputan ke si pembalap penggunanya. Makanya motor Ducatinya bisa dipakai oleh semua pembalap. Makanya pas aku denger Cal Crutchlow ngomong begini, aku tuh juga ingat gak sih di Paddock Talk beberapa episode yang sebelumnya kan kita udah bahas tuh, katanya nih di Motegi Cal Crutchlow akan turun dengan wildcard dan ini akan menjadi gambaran motor 2024 turning point cenah. Enggak ternyata ya kan. Cal Crutchlow juga ngomongnya begitu gitu. Jadi ya udah begitulah ceritanya. Nah, kita lanjut dikit ke kualifikasi hari Sabtu. Kualifikasi hari Sabtu. Nah, ini kita lihat starting grid-nya adalah seperti ini. Jadi ternyata duo Yamaha lagi-lagi tidak berhasil menembus Q2. Bahkan Marc Marquez hanya menjadi satu-satunya wakil mesin Jepang yang berlaga di Japanese GP yang masuk ke Q2. Seni bener. Dan Pecco ini dan timnya juga akhirnya katanya berhasil menemukan solusinya yang selama ini masalah di braking. Dia bilang katanya udah mulai ketemu nih, udah mulai enak meskipun dia belum optimal juga sih sebetulnya kemarin di Japanese GP ya. Problemnya adalah dia selalu sejak kemarin di Catalunya itu motornya tuh lebih cenderung stoppy mulu gitu. Itu sejak si tire pressure bukan sih? Iya, sejak si tire pressure. Kemudian dia agak bingung juga. Kok ban belakangnya nggak seperti sebelum Catalunya gitu. Jadi padahal Jorge Martin ban belakangnya nggak grip banget. Betul. Kan? Dan dia kagak bisa milih. Makanya waktu India pilihannya aneh. Nah kemarin juga sebenarnya agak kurang begitu meyakinkan. Makanya dia agak kurang begitu percaya diri juga. Masih kurang. Mungkin besok kita akan lihat. Jadi memang sepertinya entah ada perubahan setting atau apa yang dilakukan oleh Francesco Bagnaia. Karena apa? Kalau saya melihat dengan sistem atau regulasi yang terjadi di Ducati yang semua pembalap bisa lihat data, pasti pembalap kan punya ada referensi pengen juga. Pegangan sendiri gitu yang wah si ini oke di sini oke di sini. Nah itu kayaknya Pecco coba untuk mengubah. Sementara Martin sebenarnya udah ketahuan, udah tahu nih
Keunggulannya Peko keunggulan Peko apa nih? Iya, Gitu. Dan benar. bahkan kalau kita sempat bilang, ya Peko tuh si Jorge Martin tuh bukan semata-mata cyborg, tapi memang bahwa point of reference-nya itu ya gue liat Peko aja. Kalau Peko melakukan ini, ya gue ikutin. Pinter gitu. banget ya, iya benar. Yang apesnya, kena Peko jadi anjir gue yang kena mental nih. Ya, tapi apakah benar kena mental nanti ya kita akan bahas. Tapi yang pasti ini adalah pole yang ke-10 kali berturut-turut ya buat Betul, Ducati ya, buat Ducati. gokil. Jadi pole positionnya adalah Jorge Martin, kemudian ada Peko Bagnaia dan ada Jack Miller. Tapi ini sesuai dengan prediksinya Peko Bagnaia juga bahwa Miller ini cocok banget sama Motegi. Ya, paling nggak terbukti sampai starting grid lah ya. Dan jangan salah loh, kemarin itu kan pole ketiganya itu nggak pakai sasis karbon loh, karena yang sasis karbonnya sempat berantakan di ini. Jadi kemarin itu yang pakai sasis karbon dua-duanya itu Brad Binder. Iya. Sementara Jack Miller tuh cuma satu, makanya dia agak-agak kok nggak enak ya. Maklum, ya Miller tuh ya boleh dikatakan agak old school. Jadi makanya seandainya dia dikasih sekarang, tapi mungkin ntar dia terus menjajal, dia akan menemukan ekstrak terbaiknya. Cakep. Kita break dulu bentar, habis ini kita lanjut bahas sprint dan juga race di hari Minggunya. Yuk. Jack Miller menemukan ekstraknya kalau dikasih waktu lama, kata Mas Joni ya kan. Tapi ini nggak pakai lama, kita langsung bahas tentang sprint di hari Sabtu. Seperti yang kalian udah tahu, podiumnya adalah Jorge Martin yang berhasil menang. Gila, dia momentumnya dapat banget ya. Iya. Gokil. Brad Binder di P2 nyayur kan aku bilangnya sampai sprint. Terus Peko Bagnaia ada di P3 dan ini adalah kemenangan ketiga kali berturut-turut Jorge Martin di sprint. Betul. Bukan main nih. Iya. Tapi yang aku paling suka di sprint kemarin ya, sebetulnya sprint lebih seru daripada race-nya Mas Joni. Ya kan karena ya kan dipotong, red flag kan 2 kali. Karena cuaca yang tiba-tiba. Betul, tapi aku tuh suka banget lihat fight-nya Miller sama Peko. Sampai bahkan mereka juga ngelihat juga kan habis press con gitu ya. Letok gitu. Sampai ada orang lain, ada Morbidelli, ada Calcrutchlow. Iya, tapi itu seru ya. Salah satu makanya the saya best tuh moment. Sebenarnya mengharapkan Calcrutchlow itu diturunkan jangan cuma di Jepang, karena nih si istilahnya nih omongannya itu bisa jadi kompor gitu. Iya, benar. Terus ada juga satu momentum yang membuktikan bahwa kita berdua berbicara terlalu cepat yang baik-baik tentang Aprilia. Iya. Jadi kan Melayu kita udah bilang nih, dia buang Italia, Melayu. Tahu, orang baru dipuji-puji langsung memble gitu. Aduh, ampun deh. Jadi Alex Espargaro, entah ini karma atau gimana ya. Maaf ya Pak RT. Aku juga sentimen soal sama kamu. Jadi dia tuh mengalami technical failure lagi. Dua kali. India juga, kemarin juga gitu kan. Jadi dia juga bilang gitu bahwa wah ini sih nggak reliable sama sekali nih Aprilia gitu. Kenapa sih Mas Joni? Padahal apa kan kita pernah bahas tahun lalu, inget nggak? Tahun lalu nih kalau kalian mau cari episode Pedok Talk, kalian cari deh. Aku sama Mas Joni pernah bahas apa. Ini terjadi lagi di tahun ini. Aprilia itu juga melorot begitu mereka masuk ke flyaway round. Karena apa? Waktu itu kita masih maklum ya. Ya mungkin karena barang-barang yang dibawa partsnya itu terbatas. Jadi kita mengharapkan di tahun 2023 ini tidak akan terjadi. Tapi ternyata terjadi juga. Apa masih masalahnya sama juga? Masih yang sama juga. Karena flyaway juga loh ini. Pada saat menentukan mesin apa yang mau dibawa. part atau mau dibawa itu emang udah ditentukan dari awal. Nah mungkin nih diulang lagi gitu. Ya ada mungkin entah defect atau mungkin ada barang yang ini sebenarnya kalau mungkin di ronde Eropa tidak jadi masalah karena tinggal apa nih yang ada yang salah? Tinggal kirim. Tapi ini kan perbincangan kita tahun lalu Mas Joni. Betul. Ini kan sama kejadian kemarin di Yamaha. Transmisi. Jadi memang penentuan ini yang agak menyulitkan untuk flyaway round. Gearbox kemarin ya. Ya. Artinya pada saat memilih perangkat barang-barang yang dibawa, ini kan udah langsung dikasih dan tergantung nyimpennya gimana, kemudian penanggulangan barangnya gimana, ini yang menjadi faktor juga. Karena istilahnya pada saat ronde yang di Eropa itu pasti kan dibawa oleh sendiri, ini jelas pengelolaannya, pengurusannya gimana, datang ke garasi. Kalau ada trouble juga mereka tahu cepat. Gitu nah yang flyaway round ini udah kasus barang sendiri. Dan ini ntar yang dipakai pasti berangkat kemana, ini barangnya. Nah ini kan kita tidak tahu penanganannya seperti apa. Dan mungkin ada hal yang di luar dugaan, mungkin salah suhu atau salah apa. Atau mungkin barangnya
benar-benar kena suhu panas kemudian jadi masalah. Ini yang kita nggak tahu. Kan kita udah pernah bahas waktu itu F1 aja. Mamang Max Verstappen begitu di Singapura kena humidity RB19-nya masalah ya kan, tapi begitu masuk ke Jepang lagi langsung talk chair. Nah kadang jadi benar-benar problem sepertinya belum bisa diteruskan oleh Aprilia karena Paula Bonoro sendiri yang digebrak oleh Aleix Espargaro itu mengatakan bahwa ya ini sepertinya problemnya adalah karena barang-barang yang beda antara yang di round saat di Eropa dengan yang di ini ya kemungkinan ada sesuatu hal yang ya entah ada masalah atau apa akhirnya berefek ke performa motor. Aku paham. Jadi mohon maaf Pak RT Andora kalau saya juga emosi kemarin lihat Bapak gebrak. Soalnya ternyata pas aku ingat-ingat lagi, oh iya tahun lalu kita punya diskusi yang sama juga. Dan kalau terulang lagi aku paham sih Pak RT Andora agak emosi gitu ya. Nah kemudian kita masuk ke race-nya nih Mas Joni hari Minggu. Kita ngebut banget hari ini. Podiumnya hari Minggu menjadi milik Jorge Martin nomor 1 again. Jadi dia flawless lah gitu ya. Pecco Bagnaia nomor 2, Marc Marquez ada di P3. Nah, kemudian ini adalah race yang diperpendek waktunya karena ini juga agak sedikit aneh karena begitu satu lap Toto flag to flag. Tapi itu juga bisa jadi diskusi yang lain ya Mas Joni, kenapa nggak di declare weight race aja dari awal karena sebenarnya udah deres juga pas lagi mulai 5 menit sebelumnya malah udah ketahuan banget udah dari visornya aja udah kelihatan bintik-bintik airnya. Iya tapi itu kita nggak bisa bahas di sini karena race-nya udah lewat juga. Terus buat apa gitu ya, mereka protes aja nggak jadi apa-apa, apalagi kita coba duduk di sini ditemenin sama Panigale V4 SP2 ya kan, SP2 nih cakep banget ini ampun. Nah terus akhirnya di sini juga banyak kejadian-kejadian yang aneh seperti Viñales, Cal Crutchlow, Raul Fernandez, mereka dapat penalti juga karena katanya incorrect bike change. Yang sebetulnya agak sulit juga buat race direction gitu ya karena katanya nggak kelihatan soalnya tuh banyak kru yang keluar-keluar jadi visibility juga agak sulit bahkan di pit itu juga susah gitu ya di pit lane ya. Jadi kalau umpamanya kemarin di TV itu kan terang-terang aja, di kenyataannya tuh lebih istilahnya lebih mendung, lebih gelap gitu. Itu di pit aja mereka nggak bisa lihat, tuh kan di bawah tuh biasanya ada tulisan ada misalnya Fabio Quartararo 20, Pecco Bagnaia 1. Nah itu mereka tuh yang mana gitu karena banyak kru yang keluar jadi ketutupan juga. Jadi aku nggak tahu yang mana. Jadi susah. Masih mending sih kemarin nggak ada kejadian salah motor kan dari Yamaha kan nggak ada. Terus kemarin juga ada Johan Zarco yang kalau misalnya kalian tanya kenapa sih dia nggak boleh ikutan restart setelah race-nya di red flag karena dia itu motong jalur. Dia kan race. Yang benar tuh kalau mamanya bener lewat yang seharusnya itu lewat jalur yang tikungan 12, 13 masuk ke pit lane. Dia nggak ngambil potongan jalan yang keluar dari dibuka masuk. Ya tapi kan dibukain juga sama Marshall, dia nggak salah juga. Ya mungkin Marshallnya berpikir nggak apa-apa juga. Dan juga mungkin tidak ada kepikiran Zarco mau restart lagi. Karena motornya kan berantakan. Ternyata bisa, tapi nggak boleh ya. Gitu lah, makanya dia kemarin terlihat melakukan protes yaitu gara-gara itu sebetulnya. Nah akhirnya apa? Selisih poin antara Pecco dan Martin hanya 3. Tinggal 6 seri lagi. Tapi aku sekarang makin ngerti loh. Ngomong-ngomong sambil lihat ya ini klasemennya sekarang. Pecco Bagnaia 319 dan Jorge Martin 316. Marco Bezzecchi 265. Aku jadi makin paham Pecco Bagnaia karakternya tuh kayak apa. Jadi kemarin waktu di press con, ingat gak sih? Kan ditanya sama Matt Bird. Oke ini sekarang selisih 3 poin. Tinggal 6 race lagi. Pecco, bukan 12 race. Loh tapi kan 6 race dong, 6 seri. Oh maksudnya seri, ya. You mean 6 seri mungkin, tapi 12 itu Pecco tuh berkali-kali loh kejadian kayak gitu. Jadi dia setiap kali lagi ditanya apa gitu ya, terus udah gitu orangnya mungkin salah jawabnya atau mungkin kurang tepat sama dia di counter. Itu Pecco banget ya. Tapi kalau kita melihat ya apa yang dikatakan Pecco bener. Bener kok. 6 ronde. Kalau namanya balapan masih ada 12. Dan itu sebabnya kita pun sempat bilang dengan 6 ronde ini udah bisa ketahuan nggak sih siapa juaranya? Agak susah karena itu tadi ada 2 poin yang harus dijumlahkan. Dan kalau namanya 2 pembalapnya bisa menuai hasil maksimal 37 poin, 37 kali 6 masih besar. Dan juga kalau saya lihat, saya memang udah agak menduga kalau Pecco agak struggle nih menghadapi India dan Jepang karena Jepang pernah pengalaman kemarin kan juga crash. Malah DNF. Betul. Tapi nih di ronde berikutnya ya di Mandalika dia kemarin kan sempat bagus sebelum ada pergantian ya kompon ban.
dan juga cuaca yang ekstrim. Saya rasa duel selanjutnya ini duel antara Martin dan Francisco Bagnaia tetap akan dituntaskan di ronde paling pamungkas. Oh, itu prediksinya Mas Joni ya kan? Saya yakin. Oke, yakin dia. Nah, sekarang aku mau minta Mas Joni untuk best moment dulu. Oke. Menurut Mas Joni apa? Best moment saya adalah saat Carl Crutchlow memvideokan Marc Marquez. Lo tau lagu ini nggak? Lagunya gue mesti tinggal atau gue mesti pergi? Should I stay or should I go? Tuh. Mark, you ever hear the song? Should I stay or should I go now? Itu Marquez jadi bulan-bulanan banget sih Dan sebenarnya. dan itu Marc Marquez yang awalnya kecot kusut nyari istilahnya untuk bilang pun nyari kata-kata. Iya. Itu ngakak sejadi-jadinya. Iya bener. Sampai bokap tuh Dilanjutin sama Jack Miller juga Ya. kan. Mark, jadi kamu tahun depan kemana? Kan ke tempat kamu. Tempat kamu. Ayo deh. Oke, gue kayak gitu balik ke rumah. Gue nggak Kalau balapan. kita jadi bapak yang baik aja gitu ya. Iya. Kalau aku best momennya sebetulnya adalah keseluruhan fans di Jepang. Iya. Jadi kemarin itu banyak banget. Kalau di Jepang tuh bedanya banyak anak-anak kecil. Terus yang kayaknya benar-benar menganggap rider-rider MotoGP itu pahlawan mereka banget mereka. gitu. Dan emang sangat heartwarming lah gitu. Betul. Lihat Jack Miller, lihat Jorge Martin. Martin. Banyak banget yang benar-benar mengidolakan. Takaki Nakagami. Iya. Sampai sini deh gue yang motoin, anaknya nggak mau. Iya makanya lucu banget. Dan tentu apalagi kalau kita nggak ngomongin Japanese GP tanpa keseruan Marshall dan juga tim medis yang berada di sekitar. Dan itu beda banget dengan antara India loh. 2 lap masih bendera kuning aja kemarin selap kelar. Selap sampai Marc Marquez tuh, gua kena bendera kuning ya? Iya. Tapi itu sih luar mereka biasa. tuh sangat cepat dan mereka tuh sangat menghibur. Jadi ada yang tiba-tiba mereka pakai baju sumo lah, sumo. pakai kostum-kostum gitu. Betul. Seru banget. Dan setiap kali kayak Riders Parade aja mereka udah bawa bendera semua aksi. gitu. Jadi itu seru banget. Nah, kenapa kita harus ngebut? Karena sebetulnya ada 2 segmen tambahan. Jadi kita mau break dulu sekarang, boleh? Yuk. Abis ini jangan kemana-mana karena ini adalah segmen di mana aku akan berantem sama Mas Joni. Yuk. Jadi ingat gak sih kita kan punya segmen baru kata kamu kata aku. Sebenarnya itu nanti dulu kita simpen. Sekarang aku mau bikin sesuatu. Ini khusus buat ini aja nggak akan selalu ada. Decoding Marc Marquez. Membongkar kode-kode Marc Marquez. Udah kayak bukunya Da Vinci's Code. Iya dong. Soalnya banyak banget kode kan. Ya. Tadi soalnya terinspirasi dari pas Mas Joni bilang Carl Crutchlow nanya, tahu lagu ini nggak? Should I stay or should I go? Terus dari gitu Jack Miller juga ngomong hal yang sama, ya kan? Kalau menurut Mas Joni dengan semua tanda-tanda yang ada di Motegi, dia stay atau dia pindah? Sebenarnya kalau melihat dari 2 sisi, saya lebih condong dia stay. Tapi ini bukan maunya Mas Joni loh. Bukan, tapi ini kita berdasarkan analisis ya. Oke. Kenapa dia harus stay? Ya Stay-nya Honda akan sangat membutuhkan sosok seorang Marc Marquez. Pertama itu. Kalau sampai Marc Marquez hilang, apa yang membuat Marc Marquez akan tetap stay? Apa alasannya dia stay menurut Mas? Ya saya melihat balik lagi Marc Marquez mau bayar kompensasinya nggak? Karena kalau pamannya dia sampai mau bayar kompensasi dan si Honda pun sepertinya kan nothing tulus juga. Kalau pamannya Marc Marquez berani mengambil keputusan itu, ini buat Honda pun nothing tulus. Artinya toh saya masih akan ada dana segar juga nih untuk melakukan hal yang banyak hal. Dari duitnya Marquez. Jadi gitu bener tetap mau itu Polo Ciabatti, mau Pulitar Doji, bahkan Gigi Dalinya terakhir bilang, ya kita menerima kalau namanya ke Ducati. Tapi tetap kuncinya dari Marc Marquez. Bisa nggak dia memutuskan atau istilahnya bukan memutuskan kontrak, pergi baik-baik dari Honda. Karena kenapa saya menekankan pergi baik-baik dari Honda? Sekali pergi dari Honda itu akan jadi public enemy Honda. Kita ingat Valentino Rossi 2003 ke 2004. Padahal Valentino Rossi itu 2003 itu udah habis kontrak, ditawarin sama Honda. Cuman gara-gara kan Valentino Rossi merasa tidak diwongke kan, pergi. Itu kan Valentino Rossi akhirnya tidak pernah diterima untuk masuk Honda. Dan bahkan salah satu cerita Valentino Rossi, motor juara dunianya yang membawa Valentino Rossi juara dunia naik motor Honda itu nggak dikasih. Padahal tradisinya itu diberiin ke si pembalap juara dunianya. Itu pertama. Nah ini Marc Marquez kalau sampai pindah, ini akan membuat
nama Mark Marquez buruk. Kenapa? Ya saya lagi-lagi selalu mengulang bahwa Mark Marquez ini adalah ciptaan atau kreasi yang dibuat oleh Honda. Bagaimana kita ingat Mark Marquez juara dunia di 2012, seharusnya ada rookies rule yang merunut bahwa Mark Marquez harus ke tim bukan pabrikan. Tapi sama Honda di demisioner dibatalin bahwa Mark Marquez tidak perlu ke non pabrikan, langsung ke Repsol Honda Team. Kita aja dulu julid. Makanya Mark Marquez kamu lompat kelas. Betul. Tapi memang terbukti emang jago ya. Itu dan dia jago dan bahkan akhirnya juara dunia. Berbagai macam rekor dia buat. Cuman yang belum dia buat rekor adalah menyamai kemenangan Valentino Rossi atau melewati Giacomo Agostini. Ini sebenarnya kalau nggak kejadian 2020 insiden yang saya katakan sempat bilang, ini terlalu ambisius Mark Marquez, coba nyantai aja. Dan dia coba untuk mengejar Maverick Vinales hingga akhirnya dia high side, cedera cukup panjang. Dan pada saat itu juga kan awal tahun dia ngikat kontrak 4 tahun. Ini artinya kalau mungkin katakanlah nggak kejadian insiden yang membuat dia cedera, katakanlah kemudian Mark Marquez saya percaya 2020-2021 itu Mark Marquez akan jadi juara dunia lagi. Cuman ada insiden itu. Mungkin kalau sampai jadi juara dunia, pihak Honda pabrikan akan istilahnya ya udah deh ngasih pur istilahnya tuh dengan ada kontrak, klausul tambahan ada yang klausul, memudahkan kalau lo mau pergi di luar kontrak itu akan dikasih. Tapi itu tadi lagi-lagi kan kebanyakan informasi yang ada saat ini, kenapa Mark Marquez agak sulit terus sampai ditanya. Jadi gimana nasibnya? Kayaknya gue nggak bahas sekarang deh gitu. Sampai April bilang, wah emang lu tahu apa di pikiran gue? Atau jangan-jangan gue udah memutuskan sebelumnya. Tapi kalau aku agak sedikit berbeda nih sama Mas Joni. Kalau menurut aku Mark Marquez pergi. Alasannya adalah satu, kalau misalnya dia memutuskan untuk bertahan bersama Honda, dia akan mengumumkan di Motegi. Menurut aku dengan dia bilang podiumnya kemarin adalah podium yang romantis, itu kayaknya emang hadiah perpisahan maksudnya. Kalau yang aku baca. Terus ada juga kalau kalian dengerin pas di Parc Fermé, Matt Bird tuh sempat bilang, if it was a goodbye with Honda, ya memang ini caranya manis. Jadi kayak banyak banget kodenya. Terus pas di presscon, ini kalau aku beda ya. Kalau Mas Joni kan berdasarkan sejarah. Kalau aku tuh emang anaknya menganalisa banget, gitu kan. Aku menganalisa, makanya susah kalau selingkuh dari aku Mas Joni. Aku tuh anaknya detail banget. Jadi kemarin waktu di presscon juga ditanya lagi kan. Jadi gimana dengan podium kemarin di India dapat podium, di Jepang ini sekarang dapat podium juga. Apakah ini akan membuat kamu berubah pikiran Mark Marquez? Kemudian Peko yang bilang, so bye-bye Honda. Mark Marquez juga, hah? Enggak. Kenapa bilang gitu? Iya, kamu akan ngelakuin sekarang apa yang dilakukan sama Valentino Rossi. Yang cium motor itu adalah momentum di mana Valentino Rossi bilang goodbye ke Yamaha kan? Dia pindah ke Ducati 2010 ya waktu itu ya. Soalnya itu kayak Vale banget lah gitu. Jadi kamu tinggal cium motornya. Tapi itu Mark Marquez juga ngambang. Ditambah lagi ada interview sama Gigi Dalinya dengan Sky Sport. Terus udah gitu di situ Dalinya nggak tahu kelepasan, nggak tahu gimana gitu ya. Dia bilang ya dia udah mutusin untuk pergi dari Honda, tapi memang ini kontrak yang sangat sulit untuk diputus begitu aja. Jadi kalau menurut aku dari runutan-runutan yang aku cerita tadi Mas Joni, kayaknya sih gitu. Kenapa dia nggak announce di sini kalau dia mau memperpanjang kontraknya? Karena ya ini udah pasti udah benar. Oke, Honda, I believe in you. Gue dapat podium, gue akan bertahan. Dia nggak akan ngumumin dia pergi pun sebetulnya itu juga untuk penghormatan. Kenapa? Karena ini sirkuitnya Honda. Kali deh gue bilang gue nggak memperpanjang. Tapi kalau dia mau memperpanjang, menurut aku harusnya dilakukan di Motegi sih. Ya makanya kan, betul. Cuma kan ada hal yang lain juga katanya. Buktikan bahwa aku salah Mas Joni. Dia akan mengungkapkannya nanti di Indonesia katanya. Jadi kalian saksinya ya. Aku mau ngajak Mas Joni taruhan. Kalau sampai apa yang aku bilang ini benar, Mas Joni aku kasih baju ini. Bener ya? Kalau misalnya Mas Joni yang salah, Mas Joni kasih aku apa? Bertahan. Ya. Kalau Mas Joni kalah, Mas Joni kasih aku apa? Aduh, aku paling susah nih kalau mamanya pokoknya kalau Mas Joni yang bener, aku akan kasih baju ini. Oke? Kalau misalnya Mas Joni yang bener, aku kasih baju Grace ini. Salaman dulu dong kita.
Oke, dua-duanya aku yang kasih loh. Tapi Mas Joni harus pakai baju Gresini. Karena dia bilang Marc Marquez tidak akan pindah ke Gresini, jadi kamu harus pakai baju Gresini, bener ya? Tetap di Honda. Bener ya? Bener. Oke, sip. Kalau gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke kata kamu kata aku. Kita berantem lagi yuk. Martin sama Bagnaia, menurut Mas Joni dengan selisih 3 poin, siapa yang paling punya kans untuk jadi juara dunia? Ini deg-degan banget nih nonton Mandalika nih. Kalau menurut Mas Joni siapa? Ya seperti yang saya bilang, dan saya sempat masih panjang kan, bahkan Peko bilang 12 kan. Iya. Jadi Peko udah ngukur nih, dia India itu sirkuit baru. Dan dia dihadapkan dengan kondisi memang kemarin itu insiden di Catalunya, masih agak sedikit terbawa lah, sampai akhirnya bererot ke cari setting yang nggak dapat. Bererot, bukan mak ya? Bukan merot. Nah, kemudian di Jepang ya dengan kemarin dia punya pengalaman jelek dan juga kemarin juga kondisi cuaca yang tidak menentu, ya bayangkan 2 hari latihan kering tiba-tiba hujan, itu tidak ada referensi sama sekali. Artinya dengan hasil kemenangan posisi 2 kemarin itu udah luar biasa. Nah, saya yakin di Mandalika, aku belum tahu sih weather forecast seperti apa. Kalau kering, ini tetap akan menjadi duel antara Martin dan Bagnaia. Dan kalau lihat hasilnya emang lebih baik Martin, tapi siapa tahu dengan kondisi kering Bagnaia bisa akan lebih baik. Nah, yang uniknya dan setelah ketemu Mandalika nih, ini ketemu Phillip Island, Thailand, kemudian Sepang. Ini saya melihat kan Peko cukup confident di sirkuit-sirkuit ini. Jadi saya rasa kalaupun pamannya setelah Indonesia ini kita akan lihat kalau Peko sampai bisa leading, artinya tetap bisa mengalahkan finish di depan Jorge Martin. Saya rasa kepercayaan dirinya akan lebih tinggi lagi. Secara mental kalau menurut Mas Joni antara 2 rider ini lebih kuat mana? Lebih siap mana? Mental sebenarnya Peko. Karena kondisi apa yang dirasakan oleh Peko saat ini, oleh Martin saat ini, itu dirasakan oleh Peko tahun lalu. Dan bahkan anjing tanah kan di 2 tahun di paruh musim pertamanya itu boncos banget. Poinnya pun lebih jauh dari 91 akhirnya bisa comeback dan juga itu dengan kondisi memang banyak bantuan juga sih waktu itu. Nah, cuma kalau sekarang bukan tim order, bukan. Nah, nanti aku disalahin lagi. Cuman sekarang itu agak sedikit angin, istilahnya tiupan angin ademnya itu emang ke Jorge Martin. Karena apa? Satu, data yang dibuka. Kemudian Ducati juga sadar bahwa saat ini duelnya itu Ducati lockout kan, makanya dia sampai sebeseki-beseki di P3. Martin dikasih motor yang speknya identik dengan Francesco Bagnaia. Jadi kalau pamannya kata Paolo Ciabatti, ya kalau mungkin bukan duel Ducati atau dengan pabrikan lain, itu lain cerita. Karena ini Ducati all out lah, dan dua-duanya pun dilengkapi motor yang speknya identik. Jadi benar-benar yang akan dikeluarkan nanti adalah kemampuan antara Peko dan Jorge Martin. Betul, karena sebetulnya yang menarik juga adalah Peko tuh waktu ditanya, jadi gimana nih Martin udah deket banget, udah cuma 3 poin loh selisihnya sama kamu. Terus dia bilang, ya Martin emang lebih strong dari aku, lebih kuat dan mungkin timnya bekerja lebih baik daripada tim aku. Wah, aku agak kaget dong. Tapi yang kita harus ingat adalah, aku ingat Mas Joni pernah ngomong gini ke aku, Peko itu jangan pernah dikasih enak, jangan pernah dikasih gampang. Betul. Karena dia itu kalau makin susah, makin tertekan, malah makin keluar potensinya. Itu Peko Bagnaia banget ya gitu. Jadi dia tuh makin keadaannya sulit, makin mikir ada aja gitu ya, ada aja idenya, ada aja dia tuh resisten banget orangnya. Betul, ya gak sih? Betul Jang. Dan jadi, itu kan disampaikan sendiri oleh mentornya. Gabarini juga bilang. Gabarini itu disamperin sama Valentino Rossi. Ini anak, jangan lu kasih enak, pokoknya lu bikin susah aja di awal, dia biar mikir. Iya, benar. Karena kalau udah enak, itu kecenderungan untuk melakukan kesalahannya lebih besar. Bagaimana kan dia crash di Argentina. Iya, benar. Ya kemarin di India pun dia kan baru ngomong, ya terlalu nge-push, mestinya ya ngikut aja dulu sama Martin. Jadi saya rasa ya penentuannya buat Peko bisa leading di Mandalika nanti, ini kunci buat Francesco Bagnaia bikin sejarah. Jadi pembalap yang pakai nomor 1 bisa juara dunia lagi. Ini kata kamu kata aku ya sih, sekarang sebenarnya kita sama-sama setuju ya. Tadi kayaknya Marc Marquez doang kita nggak setuju nih. Nggak apa-apa, pokoknya kita ingetin, sekarang pedok toknya udahan dulu. Nah artinya kita bener-bener tinggal nungguin race di Mandalika. Pembuktian apakah betul ini akan menjadi kans untuk
Pecco mengejar dan memperjauh lagi keunggulan poinnya dia dari Dan bahkan Jorge Martin. Bezzecchi juga bilang, Apa? gua nggak ikut-ikutan ya. Pokoknya mereka duel aja duel, tapi Bezzecchi sempat Aku punya agenda sendiri. Ya, punya agenda sendiri. Kalau umpamanya poinnya kan agak jauh. Iya. Kalau misalkan dua-duanya kejadian apa-apa dan dia biasa mendekat, baru dia akan ngerecokin. Iya benar-benar, ini kan tapi dia lumayan jauh gitu ya. Betul. Nah jadi jangan lupa kalau mungkin masih ada kesempatan nggak ya buat beli tiketnya, mungkin masih bisa lah kalau minggu-minggu ini. Coba dicek dulu ke teman-teman Ducati Indonesia karena udah confirm nih buat yang udah beli tiket nonton baik di grandstand maupun di VIP box bareng Ducati Indonesia, kalian akan meet and greet sama Francesco Bagnaia dan juga Enea Bastianini. Mereka tuh bela-belain datang ke sini, bahkan Enea belum masih- tentu race Betul. tapi dia akan datang ke sini buat ketemu sama kalian dan kita akan dinner juga Mas Joni. Insya Allah kita bisa bareng-bareng. Iya, kalau kata Kilimino, especially for you. Wis. Nggak tahu lagunya. Nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Tahu. Oh, tahu. Aku kalau bilang nggak tahu aku sok muda, bilang aku tahu, ya kan? Terus jangan lupa juga pokoknya nanti kita akan nonton bareng-bareng di Mandalika 13 sampai 15 Oktober. Pastikan kalian udah booking pesawat, udah booking hotel akomodasi. juga, bener. Dan jangan lupa buat ikutan MotoGP Guru. Jadi kalian prediksi karena ini aku kasih tahu sekarang ya Mas Joni. Buat yang ikutan MotoGP Guru kemarin timnya baru bilang sama aku, khusus buat yang ikutan Liga Pedok Di Talk, Pedok. kita akan kasih, biasanya mereka cuma kasih 2 VIP Pedok Pass. Kali ini mereka akan kasih 4 VIP Pedok Access. Di Mandalika Mandalika. dong, iya. Jadi kalian harus submit prediksinya, jadi nanti akan di raffle gitu Mas Joni. Oke. Enak kan? Dapat 4, jadi masing-masing tuh nanti boleh bawa temen 1. Mantep nggak tuh berdua, dapat 4 khusus di Indonesia karena kita tuan rumah gitu. Jadi Pakai B, makanya pakai B. pastiin buat ikutan. Mantap. Mantap banget. Jadi jangan lupa ya buat like, subscribe dan juga share Pedok Talk ini ke teman-teman kalian dan diajak juga mereka buat ikutan MotoGP Guru. Buat yang berhasil ngajak teman-temannya buat main MotoGP Guru, aku juga punya hadiah buat kalian. Buat yang udah like dan subscribe, ada hadiah giveaway 100.000 subscriber. Akhirnya kita udahan dulu. Siap. Aduh, kita ketemu di Mandalika dong. Kamu ke Mandalika nggak? Jangan dijawab sekarang. Kita ketemu dulu ya. Dah. Di Mandalika banyak episode-episode seru khusus buat di MotoGP Mandalika. Sampai Mandalika. ketemu lagi. Bye. Wah.